Assalamualaikum. Kelas 11 IIS ya? Iya, Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, sehat. Kenapa kelasnya makin lama makin berkurang orangnya? Iya, Bu. Kemarin kayaknya penuh deh. Kok sekarang berkurang ya? Sebelum dimulai, terlebih dahulu mendingan kita baca doa dulu ya. Ketua kelasnya. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama baca doa. Mulai. Oke, saya absen dulu. Sisa 21 siswa ya? Iya, Bu. Yang keluar Irfan, Irfan Said. Sebenarnya kami 33, Bu. Bisa diam Kak, Ibu mau absen dulu ya. Abdul Hafiz Muharram. Ada ya orangnya? Ada. Andi Kustia, Hadir. Herdian Natasha, Dinda Suci Anggraini, yang masuk Muhammad Zaid, Amelia. Oke, sudah tadi. Ada yang tahu kita sudah masuk ke materi apa? Iya, Bu. Sini kita sudah masuk ke materi kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia masa Hindu-Buddha. Iya, Bu. Pertama ada peta konsep kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha ada dua, jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara, saling berhubungan dengan kerajaan maritim. Ada yang tahu kerajaan maritim terbagi menjadi berapa? Enggak. Kalau dari mana? 1, Bu. 7. Ada Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Negara, Kutai, Singasari, 4, Bu. 4. Jadi berapa? 4. Mendingan Ibu tuliskan guys. Oh iya, silakan, Bu. Kalau kalian mau catat, lebih bagus catat karena kalau soal nanti kalau PTS kalian bisa. Kalau Mas, kalau tuh ada di soalnya masuk. Negara. Sriwijaya, Singasari. Dan Majapahit. Ini sudah jelas ya, kerajaan maritim terbagi menjadi 5. Di sini tujuan pembelajaran kita, setelah kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan mampu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang pertama di sini saya akan bawakan materi tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dapat dijelaskan dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teori-teori tersebut antara lain ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Untuk lebih mengenal kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha, yuk kita baca modul ini dengan baik. Pertama ada kerajaan Kutai. Kerajaan maritim pertama yang muncul di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri di daerah Muarakam
di tepi Sungai Muhakam, Kalimantan Timur. Kalau kita kan Kalimantan Utara. Kalimantan Timur. Mulanya Kudungga adalah penguasa lokal. Namun karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Tidak ada yang bertanya? Saya mau seperti apa itu teori Brahmana? Ini di sini saya membawa tentang materi kerajaan maritim Hindu Buddha. Ini uraian materi kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu Buddha. Proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia dapat dijelaskan dari beberapa teori. Di sini yang dijelaskan ada beberapa teori ini aja. Kamu? Tadi Ibu mengatakan bahwa kerajaan Kutai yang pertama Masuk di Indonesia. Apa Nusantara. buktinya, Bu? Menurut Prasasti Yupa, penguasa pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga. Mulanya Kudungga adalah penguasa lokal, namun karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Bu, buktinya. Kenapa bisa Ibu mengatakan kerajaan Kutai yang pertama? Tunggu ya. Soalnya guru baru. Ibu, apa yang dimaksud maritim? Ini udah sekolah sistem. Kemarin dijelaskan. Ini nih. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman inilah kerajaan Kutai mencapai zaman keemasan. Kerajaan Kutai juga diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional. Berarti mereka lewat dengan perdagangan internasional. Melewati Selat Makassar, melewati Filipina dan Cina. Yupa merupakan tugu peringatan upacara kurban. Ada yang setahu Yupa? Dalam suatu prasasti terdapat kata Vet Prekevara yang berarti lapangan luas untuk pemujaan. Berarti ini bukan agama Islamnya. Kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak tidak jauh di antara pantai utara Jawa Barat. Ini Tarumanegara. Kerajaan ini mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Oleh karena itu, Raja Purnawarman menjadi raja yang diagung-agungkan rakyat. Adanya saluran irigasi ini juga memberi dampak yang besar pada peningkatan ekonomi masyarakat karena berguna sebagai sarana lalu lintas perdagangan. Ada yang bertanya tentang Kerajaan Tarumanegara? Siapa pendiri kerajaan Tarumanegara? Tunggu dulu. Bagi dulu ya. Langsung suci. Nggak ada Bu di sini. Kalau aku enggak Bu. Masih berdirinya Kerajaan Tarumanegara itu prasasti terdapat 7 prasasti yang ditemukan diantaranya itu prasasti kebon kopi, prasasti tugu, prasasti cenderung, prasasti nggak ada. Hah? Ini jangan kok bertanya begitu, baik. Udah di materi kecil. JC Pandai. Pendiri bukan teori Brahmana. Adalah kerajaan berdiri pada abad ke-5 Masehi di daerah sekitar Sungai Citarum, Jawa Barat. Tidak tahu pendirinya. Tiga, Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 muncul kerajaan yang berkembang begitu pesat di wilayah Sumatera, itu Kerajaan Sriwijaya. Awalnya Kerajaan Sriwijaya ini muncul setelah munculnya kota-kota perdagangan. Raja Sriwijaya yang bernama Dapunta Hyang berhasil menaklukkan daerah Minang Tamuan yang diperkirakan saat ini adalah daerah Jambi.
Selain Dapuntahyang, Sriwijaya pernah dipimpin oleh Raja Balaputradewa yang merupakan keturunan dinasti Shailendra. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seseorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Satu Tesing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Kelima, Kerajaan Singasari. Itu bisa-bisa nih, Cak. Perkembangan Kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Kartanegara. Setelah berakhirnya Kerajaan Kediri, kemudian berdirilah Kerajaan Singasari yang diperintah oleh Ken Arok sejak tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Ada yang bertanya? Tadi yang kedua. Sabar ya, Nak. Sabar. Sabar, Nak. Ke tempatnya. Saya Bu, definisi kerajaan menurut Ibu itu seperti apa sih? Aku nggak tahu itu. Sebuah kerajaan yang mendiri, ya, ya, kerajaan kayak pemimpin gitu, nah, menggunakan raja-raja. Terakhir, Kerajaan Majapahit. Mana harus ada bukunya? Peta wilayah kekuasaan Majapahit berdasarkan Nagare Kertagama keakuratan wilayah kekuasaan Majapahit menurut penggambaran orang Jawa masih diperdebatkan pada tahun 1291 Masehi. Raja Kartanegara di Singasari wafat, kemudian Kerajaan Singasari diserang secara mendadak oleh Jakatwang yang merupakan Raja Kediri. Sudah materinya sampai sini saja, sekian. Terima kasih. Sama, udah? Apa sok bilang nih? Lebih dan kurangnya mohon maaf kalau ada. Terima kasih. Sama.